Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14. Ah, kiranya kau Taigo Ansue. Saya pernah mendengar nama besar Taigo Ansue dari para pemberontak yang lari terbirit-birit ke barat. Hahaha, dan aku tadinya mencurigaimu sebagai anggota pemberontak. Tidak mungkin. Apalagi dengan anakmu ini. Nah, kalian berdua hendak ke Sichuan. Silahkan, kalau di jalan bertemu kesukaran, katakan bahwa engkau adalah sahabat Cao Liang, tentu akan dapat menolong. Gak Bun Beng menjura, menghaturkan terima kasih lalu mengajak Shanti Dewi pergi dari situ cepat-cepat, biarpun malam itu cukup gelap karena bintang di langit terhalang sedikit awan. Gak Bun Beng mengajak Shanti Dewi berhenti di bawah sebatang pohon besar di dekat padang rumput. Tidak mungkin melanjutkan perjalanan melintasi padang rumput yang demikian rimbun, takut kalau-kalau ada ularnya atau binatang lain. Melihat lampu-lampu di sebelah kiri, mereka lalu bangkit lagi dan menuju ke tempat itu. Kiranya itu adalah sebuah dusun yang lumayan besarnya. Akan tetapi karena dusun itu baru saja mengalami pemeriksaan dan pembersihan, semua penduduk masih merasa takut dan pintu rumah ditutup rapat-rapat. Beberapa kali Gak Bun Beng mengetuk pintu, dan mendengar suara bisik-bisik di dalam, namun tidak pernah ada yang menjawabnya. Bahkan ketika mereka melihat sebuah rumah penginapan dan mengetuk pintunya, tidak ada pelayan yang membukainya. Barulah setelah Shanti Dewi yang bersuara minta dibukakan pintu, daun pintu terbuka oleh seorang pelayan yang memandang mereka penuh curiga. "Kenapa kalian ini malam-malam menggedor-gedor pintu rumah orang?" tanyanya dengan hati lega akan tetapi juga jengkel ketika melihat bahwa yang datang hanyalah seorang laki-laki setengah tua dan seorang dara remaja yang keduanya berpakaian seperti orang dusun. Bukankah ini rumah penginapan untuk umum?" Gak Bun Beng bertanya sabar. "Benar, akan tetapi apakah kau tidak bisa mengerti akan keadaan? Dunia sedang kiamat begini mencari kamar waktu tengah malam. Untung aku berani membuka pintu, kalau tidak siapa lagi yang berani dan kalian takkan bisa mendapatkan tempat di rumah manapun juga. Maaf kalau kami mengganggu dan mengagetkan, biarlah besok sebagai penambah uang sewa kamar kami beri juga uang kaget," kata pula Gak Bun Beng. Mendengar bahwa dia akan menerima uang kaget sebagai hadiah pelayan itu menjadi lebih ramah. "Baru siang tadi dusun kami digerebek dan diperiksa, diaut-aut, banyak yang ditangkap dituduh teman pemberontak. Tentu saja sedusun ini masih dalam suasana panik dan takut." Gak Bun Beng mengangguk-angguk dan akhirnya mereka memperoleh sebuah kamar dengan 2 buah tempat tidur. Tadinya Gak Bun Beng hendak menyewa 2 kamar, akan tetapi di depan pelayan itu Shanti Dewi berkata, "Ayah, mengapa harus 2 kamar? Satu saja cukuplah asal ada 2 tempat tidur. Apalagi, aku takut tidur sendiri dalam kamar." Malam itu keduanya dapat tidur nyenyak setelah bercakap-cakap sebentar tentang Jenderal Cao Liang. "Seorang jantan sejati," kata Gak Bun Beng kagum. "Negara memang membutuhkan orang-orang seperti dia itulah. Aku berani bertaruh apa saja bahwa orang seperti dia tentu setia kepada negara, tidak mabok kedudukan, tidak sudi menjilat dan tidak suka pula menekan bawahan. Ilmu kepandaiannya boleh juga. Aku juga sudah khawatir, Paman. Dia kelihatannya begitu kuat dan lihai. Akan tetapi ternyata kau tidak apa-apa. Dia memang mengerikan, seperti seekor singa. Jarang kini terdapat orang seperti dia," kata pula Gak Bun Beng. "Orang pemberani macam dia tentu tidak berhati kejam. Hanya orang penakutlah yang berhati kejam karena kekejaman lahir dari rasa takut. Dan dia tidak pula penjilat, karena hanya orang yang suka menindas bawahannya sajalah yang suka menjilat atasannya. Dia memang jantan sejati dan aku benar-benar kagum." Sementara itu, di perkemahannya, Jenderal Cao Liang juga berkata kepada seorang perwira kepercayaannya, "Orang bernama Gak Bun Beng tadi memang hebat. Aku percaya bahwa dia tentulah seorang Kang Ou yang berilmu tinggi, dan yang memakai nama Gak Bun Beng si Jari Maut tentulah seorang penjahat yang sengaja hendak merusak namanya." Memang tepatlah kata-kata Jenderal Cao Liang ini. Yang merusak dan menggunakan nama Gak Bun Beng si Jari Maut bukan lain adalah Ang Tek Hoat. Jenderal ini sudah mendengar akan sepak terjang si Jari Maut, akan tetapi dia mendengar bahwa penjahat kejam itu adalah seorang pemuda, maka dia tadi percaya bahwa Gak Bun Beng yang ditemuinya itu bukanlah si Jari Maut.
Tentu saja dia tidak tahu bahwa ketika menangkis serangannya tadi, Gak Bun Beng hanya mempergunakan sedikit bagian saja dari tenaganya, dan sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa Gak Bun Beng adalah seorang pendekar sakti murid dari pendekar super sakti, Butek Xiao Jin, dan memiliki ilmu-ilmu kesaktian tingkat tinggi yang amat hebat. Pada keesokan harinya, setelah mandi pagi, Gak Bun Beng berkata kepada Shanti Dewi. Dewi, kita harus menyamar dalam perjalanan selanjutnya. Aku sudah kapok kalau sampai terjadi seperti malam tadi. Pula, menurut pelayan, di sebelah sananya padang rumput itu terdapat perkemahan pasukan. Ingin sekali aku melakukan penyelidikan, dan mengetahui apakah gerangan yang terjadi sehingga seorang jenderal yang berpangkat tinggi itu sampai datang ke tempat ini dan melakukan perondaan sendiri, memimpin pasukan sendiri melakukan pembersihan. Paman, bukankah jenderal kau telah menjamin? Ah, aku tidak mau berkedok nama jenderal, Dewi. Kita melakukan perjalanan sendiri menggunakan akal sendiri untuk menyelamatkan diri. Bagaimana kalau kita menyamar sebagai ayah dan anak penjual silat? Tapi ilmu silatku masih rendah, Paman. Habis apa kiranya yang menjadi keahlianmu? Aku agak pandai menari. Nah, itu dia. Kita menyamar sebagai penjual obat dan engkau menari, aku yang mengiringi dengan meniup suling. Shanti Dewi tertawa dan cahaya matahari menjadi cerah bagi Gak Bun Beng. Tawa gadis yang halus itu benar-benar mendatangkan kesegaran dalam perasaannya. Bertahun-tahun dia hidup membeku, dan baru sekarang dia merasakan kehangatan peri kemanusiaan. Menari hanya diiringi dengan suling saja. Dan lagunya. Apakah kau mengenal lagu Butan, Paman? Tentu saja tidak. Akan tetapi asal melakukan cukup? Apalagi kita adalah penjual obat, bukan ahli tari sungguh pun aku yakin bahwa engkau tentu merupakan seorang ahli tari yang luar biasa. Nah, sekarang kita harus berbelanja ke dusun ini menyiapkan segala keperluan penyamaran kita. Untukku sebatang suling dan sebuah caping lebar, dan untukmu, apa kebutuhanmu dalam penyamaranmu, Dewi? Sebagai penari keliling, cukup dengan sehelai selendang panjang saja, selendang sutera berwarna merah. Setelah menemukan dan membeli kebutuhan mereka itu, Gak Bun Beng lalu mengajak Shanti Dewi melanjutkan perjalanan meninggalkan dusun itu dan melintasi padang rumput. Di sepanjang perjalanan Shanti Dewi menyanyikan beberapa lagu Tibet yang dikenalnya dan dengan penuh kagum dan keharuan karena Dara itu ternyata amat pandai bernyanyi dan mempunyai suara yang amat merdu dan halus. Gak Bun Beng mempelajari lagu-lagu itu dengan sulingnya. Ketika mereka sudah melewati padang rumput, Gak Bun Beng berhenti dan meminta kepada Shanti Dewi agar supaya menari. Kita harus berlatih dulu agar cocok antara suling dan gerakan tarianmu, katanya. Dia duduk di bawah pohon dan mulai meniup sulingnya, menirukan lagu yang dinyanyikan Dara itu, dan Shanti Dewi mulai menari, menggerakkan tubuhnya seperti seekor kupu-kupu beterbangan di atas kelompok bunga, dan ketika selendangnya yang merah itu digerak-gerakkan, selendang itu membentuk lengkung merah yang amat indah dan berubah-ubah. Kadang-kadang seperti seekor naga merah terbang, kadang-kadang seperti seekor kupu-kupu, lalu seperti huruf-huruf yang hanya tampak sekilas pandang saja karena sudah berubah lagi bentuknya. Bukan main. Gak Bun Beng terpesona dan lupa diri, seolah-olah dia sedang berada di kahyangan menyaksikan tarian seorang bidadari. Di dalam setiap gerakan tubuh Dara itu, dari ujung jari tangan sampai ke anak rambut yang terjurai di depan dahi, semua begitu hidup, mengandung warna tertentu dan merupakan nyanyian tertentu, indah penuh rahasia seperti sajak-sajak keramat, meriah dan riang gembira seperti sinar matahari pagi di musim semi. Setelah Shanti Dewi menghentikan tariannya sambil tertawa, Gak Bun Beng baru sadar. Dia menurunkan sulingnya pula, masih terlongong dan termenung, seolah-olah orang baru terbangun dari suatu mimpi yang amat indah. Paman Ga. Shanti Dewi memanggil ketika melihat pendekar itu duduk termenung, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Heh. Gak Bun Beng menyeka peluh yang tanpa diketahuinya telah memenuhi dahi dan lehernya, kemudian dia memandang Shanti Dewi dengan sinar mata lembut dan penuh kasih sayang. Dewi, bukan main kau. Bukan main. Dan tak dapat ditahan lagi, dia mengatupkan bibir dan 2 titik air mata menetes ke atas pipinya. Shanti Dewi menubruknya. Paman, ada apakah? Paman menangis? Ucapan ini dikeluarkan penuh ketidakpercayaan.
Rasanya mustahil bagi Shanti Dewi melihat seorang pria yang demikian gagah perkasa, jantan keras bagaikan baja, lembut dan budiman seperti kapas, yang dihormati, kagumi, dan sayang dapat meruntuhkan air mata walaupun hanya 2 butir. Gak Bun Beng tak mampu menjawab dan memejamkan mata ketika merasa betapa Shanti Dewi menyeka 2 butir air mata itu dengan ujung selendangnya. Terbayanglah wajah Milana, teringatlah dia akan semua kenikmatan dan kebahagiaan berkasih sayang dengan wanita itu. Kehadiran Shanti Dewi dalam hidupnya membuat luka di dalam hatinya merekah kembali dan dia menjadi amat rindu kepada Milana, amat rindu pada belayan kasih sayang wanita. Padahal selama ini, dia telah berhasil menundukkan semua itu, telah membuat hatinya mengeras seperti baja. Namun segala keindahan yang dilihatnya dalam diri Shanti Dewi, segala kelembutannya, mendobrak seluruh pertahanannya dan menjadi jebol. "Paman, kau kenapakah? Mengapa paman berduka?" Kemudian Shanti Dewi bertanya dengan suara penuh kedukaan dan kecemasan. Gak Bun Beng membuka matanya, lalu memaksa diri tersenyum dan membuka capingnya, mengipasi muka dan lehernya dengan caping, bukan untuk mengusir hawa panas, melainkan dengan harapan angin dari kipasan caping itu akan mengusir keharuan yang mencekik lehernya. Sukar dia mengeluarkan suara dan hanya menggeleng kepala sambil tersenyum. "Paman, kau tadi kelihatan demikian berduka, sampai menangis. Padahal tadinya tidak apa-apa. Setelah aku menari, paman berduka dan terharu. Tentu ada sebabnya, paman. Demikian tegakkah paman membiarkan aku dipermainkan kesangsian? Tidak sudikah paman mempercayaiku dan menceritakan apa yang mendukakan hatimu?" Gak Bun Beng menggerakkan tangan dan mengelus rambut kepala gadis itu. Gerakan ini meruntuhkan hati Shanti Dewi dan otomatis dia lalu menjatuhkan kepalanya bersandar pada dada pendekar itu. Dia merasa begitu aman, begitu tenteram dan begitu bahagia, seolah-olah dada yang bidang itu melindunginya dari segala malapetaka yang akan mengancamnya, melindunginya dari segala kedukaan dan mendatangkan kebahagiaan yang dia tidak mengerti. Gak Bun Beng pun menerima perbuatan gadis ini dengan perasaan wajar, seolah-olah sudah semestinya demikian, dan untuk beberapa saat dia tetap mengelus rambut kepala yang panjang, hitam dan halus itu. Kemudian dia teringat betapa janggalnya keadaan mereka, maka perlahan dia mendorong kepala gadis itu dari atas dadanya. Mereka duduk berhadapan dan berkatalah Gak Bun Beng. "Shanti Dewi, kaulah satu-satunya manusia yang berhak mengetahui segala mengenai diriku." "Terima kasih, paman. Aku yakin bahwa memang engkau akan menceritakan kepadaku, karena kiranya tidak ada lagi manusia yang demikian mulia seperti engkau, paman." Gak Bun Beng memegang tangan dara itu, akan tetapi ketika dia merasa ada getaran kemesraan yang luar biasa keluar dari tangan dara itu, dia cepat melepaskannya kembali dan menghela napas, membuang pandang matanya ke tanah, menunduk. "Dewi, engkau terlalu tinggi memandang diriku. Aku hanyalah seorang tua yang bodoh, yang canggung dan lemah. Bukan aku yang memandang terlalu tinggi, melainkan engkau yang selalu merendahkan diri, dan itulah satu di antara sifat-sifat paman yang kukagumi. Sekarang ceritakan, paman, mengapa paman tadi menangis ketika melihat aku menari?" "Shanti Dewi, karena kau mengingatkan aku akan seorang lain." "Seorang wanita?" Gak Bun Beng mengangguk. "Wanita yang paman cinta?" Kembali Gak Bun Beng mengangguk. "Dan dia pun mencinta paman?" Untuk ketiga kalinya Gak Bun Beng mengangguk. Shanti Dewi menunduk, kelihatan berduka sekali. Sampai lama keduanya diam saja, kemudian terdengar dara itu bertanya, suaranya gemetar menahan isak. "Paman Gak, sudah lamakah dia meninggal?" Gak Bun Beng mengerutkan alisnya, lalu mengerti bahwa dara ini menyangka kekasihnya itu sudah meninggal. "Sampai sekarang dia masih hidup, Dewi." Muka dara itu menjadi pucat sekali, kemudian merah dan dia meloncat bangkit berdiri dan suaranya nyaring penuh rasa penasaran dan kemarahan. "Kalau begitu dia telah meninggalkan paman, sungguh kejam sekali." Gak Bun Beng cepat menggeleng kepalanya. "Bukan. Bukan dia, melainkan akulah yang meninggalkan dia." Wajah yang tadinya merah menyala itu menjadi pucat, kedua tangannya yang dikepal terbuka dan tubuh yang menegang itu menjadi lemas. "Oh!" Shanti Dewi mengeluh dan duduk kembali di depan pendekar itu. Shanti Dewi melihat Gak Bun Beng pendekar pujaannya itu duduk termenung, wajahnya pucat sekali, alisnya yang tebal berkerut dan di permukaan wajah itu terbayang kenyerian yang sukar dilukiskan.
Melihat wajah pendekar itu seperti ini, Shanti Dewi tidak dapat menahan tangisnya. Dia terisak dan memegang kedua tangan pendekar itu, mengguncang-guncangnya sambil bertanya di antara isaknya. Akan tetapi, mengapa, Paman? Mengapa? Mengapa? Suaranya bercampur isak dan dia membiarkan air matanya berderai menuruni pipinya. Melihat keadaan darah ini, Gak Bun Beng merenggutkan kedua tangannya. Dia takut kepada dirinya sendiri karena seluruh tubuhnya, seluruh hati dan perasaannya, seakan-akan mendorongnya untuk memeluk dan mendekap darah itu penuh cinta kasih. Dia melawan hasrat ini dan karenanya dia merenggutkan kedua tangan dari pegangan darah itu, lalu menutupkan keduanya tangannya ke mukanya sambil menahan air matanya dengan jari-jari tangannya. Sampai lama mereka tidak berkata-kata, yang terdengar hanya suara isak Shanti Dewi dan tarikan napas panjang Gak Bun Beng. Setelah Shanti Dewi agak mereda dan berhasil menekan perasaan harunya dan ibanya, dia mengangkat muka yang basah dan merah, memandang punggung kedua tangan yang menutupi muka pendekar itu, bertanya. Paman, saya yakin pasti ada sebab-sebab yang memaksa Paman meninggalkannya. Pasti ada, dan maukah Paman menceritakan kepadaku? Mendengar suara gadis itu telah tenang kembali biarpun masih gemetar, Gak Bun Beng yang juga telah berhasil meredakan gelora hatinya, menurunkan kedua tangannya dan tampaklah wajahnya yang pucat dan muram. Shanti Dewi, sudah kukatakan bahwa aku akan menceritakannya kepadamu. Memang ada sebabnya, dan sebab itu adalah karena aku bodoh dan serba canggung. Begitu banyak aku melihat perkawinan gagal, cinta kasih berantakan setelah terjadi perkawinan, kemesraan lenyap terganti cemburu, kekecewaan dan kemarahan yang berakhir dengan kebencian dan dendam, sehingga aku menjadi muak dan ngeri. Aku menjadi takut kalau dia pun akan menderita apabila kasih di antara kita yang murni itu akan menjadi palsu dan kotor setelah kita menikah. Aku tidak tega membiarkan dia kelak menderita, karena itu, aku mundur, tidak tahu bahwa aku membawa pergi racun yang menggerogoti dan merusak hidupku hari demi hari. Dengan kekuatan batin aku bisa menundukkan semua itu, membuat hatiku keras dan melupakan segala. Dia menarik napas panjang dan menengadah, memandang ke langit seolah-olah hendak mengadukan nasibnya kepada Tian. Jadi, itukah sebabnya, Paman, seorang pendekar besar mengasingkan dan menyembunyikan diri di antara orang-orang biasa, menjauhkan diri dari segala urusan dan kesenangan duniawi? Gak Bun Beng mengangguk. Dan selama itu Paman tidak lagi tertarik kepada wanita yang manapun? Sebelum mengenal dia, aku belum pernah mencintai orang lain. Sesudah itu pun aku tidak ada minat dan waktu, aku malah muak dan tidak percaya akan cinta kasih antara pria dan wanita yang kesemuanya kuanggap palsu belaka. Aku tidak percaya lagi akan kata-kata cinta yang pada hakikatnya hanyalah penonjolan keinginan pribadi untuk mencari kesenangan dan kepuasan hati sendiri. Akan tetapi, sikapku karena patah hati itu ternyata keliru dan baru aku sadar bahwa memang ada cinta kasih yang murni, yang tanpa pamrih, yaitu setelah aku bertemu denganmu, Dewi. Setelah aku berjumpa denganmu, setelah aku bergaul beberapa lamanya denganmu, kau mengingatkan aku kepada dia. Aduh, Paman Gak, sungguh kasihan kau. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi mencari dia? Di manakah kekasihmu itu? Sekarang belum terlambat untuk menyambung kembali pertalian kasih sayang yang secara paksa Paman putuskan itu. Marilah, aku akan menceritakan kepadanya betapa Paman adalah seorang jantan yang hebat, seorang pria yang budiman, yang sampai saat ini pun tidak pernah melupakan dia, tidak pernah mengurangi cinta kasihnya yang mendalam dan murni. Gak Bun Beng menggeleng kepala. Dia sudah menikah dengan orang lain, Dewi. Ih! Mata yang indah itu terbelalak memandang Bun Beng. Mana mungkin? Bukankah dia mencintamu, Paman? Dia tidak berdaya, kehendak orang tuanya. Tiba-tiba Gak Bun Beng teringat bahwa dia telah berlarut-larut, melihat wajah darah itu yang biasanya seperti matahari pagi kini menjadi muram, pucat dan layu, dia hampir memukul kepalanya sendiri. Tiba-tiba dia memegang tangan darah itu, ditariknya berdiri dan sambil tersenyum dia berkata, apa yang telah kita lakukan ini? Kita mendongeng tentang cerita-cerita duka, menggali pendaman-pendaman busuk. Padahal dunia ini begini indah, matahari begitu terang. Hapuskan air matamu itu, Dewi. Engkau masih muda belia, muda remaja. Lihat, masa depanmu seperti sinar matahari itu, cerah dan terang. Perlu apa hidup sekali ini di dunia harus berkeluh kesah dan berduka cita? Air mata darah sekalipun tidak akan dapat membangkitkan kembali yang telah mati.
Hahaha, aku bodoh dan canggung. Mari, Dewi, kita lanjutkan perjalanan. Lihat di sana itu, genteng-gentengnya masih baru, tentu itu merupakan bangunan baru, dan kalau tidak salah, itulah markas pasukan yang akan kita selidiki. Melihat perubahan sikap pendekar itu, Shanti Dewi yang berperasaan tajam halus dan memang cerdik itu, maklum bahwa pendekar itu selain hendak mengubur kembali kenangan yang menyedihkan, juga tidak ingin menyeretnya berlarut-larut ke dalam awan kedukaan. Dia makin kagum dan bersyukur, dan dia pun membantu agar pendekar itu tidak kecewa. Dia menghapus semua keharuannya dan mulai tampaklah senyum di bibir darah itu dan matanya mulai bercahaya ketika dia memandang wajah Gak Bun Beng. Baik, Paman. Marilah, akan tetapi harap Paman menjagaku baik-baik karena aku masih ngeri kalau teringat akan kekasaran prajurit-prajurit itu. Jangan khawatir. Betapapun juga, andai kata terjadi apa-apa yang tak dapat kucegah, kita masih mempunyai jimat berupa nama jenderal itu, bukan? Cuma satu hal yang harus kau jaga. Jangan kau menari seindah tadi. Mengapa, Paman? Mana mungkin ada penari dusun dapat menari seindah tarian bidadari seperti tadi? Jangan, gerakan selendangmu biasa saja, agak perkasarlah, gerakan kaki tanganmu. Shanti Dewi tertawa. Sedap perasaan Gak Bun Beng mendengar suara ketawa ini dan buyarlah semua awan mendung. Perintahmu ini jauh lebih sukar daripada perintah memperbaiki atau memperhalus tarian, Paman. Memperkasar tarian? Betapa sukarnya, akan tetapi biarlah ku coba asal Paman membantu dengan suara sulingmu. Membantu bagaimana? Jangan terlalu merdu. Bikin agak sumbang begitulah, jadi aku akan tetap teringat untuk membikin gerakannya kaku. Keduanya tertawa dan melanjutkan perjalanan menuju ke sekelompok bangunan di depan sambil bergandengan tangan. Sekali ini Gak Bun Beng tidak ragu-ragu lagi untuk menggenggam tangan yang kecil halus itu. Mereka bergandengan sebagai dua orang sahabat, sebagai ayah dan anak, bukanlah sebagai sepasang kekasih. Markas itu adalah markas pasukan penjaga tapal batas. Biasanya mereka bermalas-malasan, akan tetapi semenjak Jenderal Cao Liang datang beberapa hari yang lalu, mereka tidak berani bermalas-malasan lagi dan penjagaan dilakukan dengan tertib. Juga tidak ada yang berapi berkeliaran mengganggu dusun-dusun terdekat karena Jenderal Cao Liang terkenal sebagai seorang pembesar yang keras dan kedatangannya otomatis membuat para komandan pasukan di tempat itu juga menjadi tegas dan keras terhadap bawahannya. Banyak juga orang preman, penduduk dusun yang keluar masuk pintu gerbang benteng, ada yang mengantar kayu bakar, sayur-sayuran dan lain-lain. Gak Bun Beng berjalan tenang bersama Shanti Dewi dan sambil berjalan dia meniup sulingnya. Ketika mereka tiba di depan pintu gerbang, 4 orang penjaga menghadang mereka dan seorang di antaranya menghardik. Berhenti! Siapa kalian dan mengapa engkau meniup-niup suling di tempat ini? Tak tahukah bahwa di sini adalah markas pasukan? Maaf, kami memanglah rombongan tari maka sudah menjadi kebiasaan saya kalau berjalan meniup suling agar tidak lekas lelah. Jadi di sini adalah markas pasukan pemerintah? Kebetulan sekali. Kami sedang menuju ke timur dan karena kami ingin mendengar secara resmi bagaimana keadaan di sana, maka kami ingin memperoleh keterangan dari komandan kalian. Untuk itu, kami bersedia menghibur kalian dengan tari-tarian dan memberi obat luka yang manjur. Para penjaga itu saling pandang dan mereka berkali-kali memandang wajah Shanti Dewi yang amat cantik biarpun sederhana pakaiannya itu. Kau tunggu sebentar, aku akan melapor kepada komandan, kata seorang di antara mereka penuh gairah. Gak Bun Beng mengangguk dan duduk di sudut sambil meniup sulingnya, sengaja dia mainkan sulingnya sebaik mungkin untuk menarik perhatian. Sedangkan Shanti Dewi menunduk saja karena dia merasa ngeri melihat pandang mata para penjaga itu yang seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat. Tak lama kemudian muncullah si penjaga tadi mengiringkan seorang perwira gendut pendek yang mukanya bulat dan lucu kelihatannya. Perwira itu adalah komandan sementara di markas itu karena panglimanya sedang pergi mengikuti Jenderal Cao Liang yang sedang memimpin pasukan beroperasi di daerah barat. Perwira itu sebetulnya seorang yang sabar dan baik, akan tetapi begitu melihat bahwa yang disebut rombongan tari itu terdapat seorang gadis yang demikian denok, kontan saja sikapnya menjadi berubah dari biasanya. Dia memasang aksi seolah-olah dialah komandan terbesar, dialah panglima tertinggi atau bahkan kaisar sendiri. Sambil bertolak pinggang dia memandang kepada Gak Bun Beng yang sudah berdiri dan menjura di depannya. Pandang matanya menyapu pendekar itu dan darah di sebelahnya,
seolah-olah dia sama sekali tidak acuh akan kecantikan darah itu dan hanya menjalankan tugasnya sebagai komandan. Betul-betul, lalu dia membentak dengan suara nyaring. Siapa kau dan dari mana hendak kemana? Gak Bun Beng yang sudah berpengalaman dan pandai membaca sikap dan isi hati orang, tersenyum geli karena maklum bahwa kegagahan perwira ini adalah dibuat-buat untuk menarik perhatian Shanti Dewi, tentunya dengan maksud agar darah itu kagum melihat seorang komandan sungguhan. Ingin sekali dia melihat akan bagaimana wajah badut ini kalau dia tahu bahwa gadis dusun yang cantik dan dipasangi aksi itu adalah putri Butan yang akan menjadi mantu kaisar. Bisa dibayangkan bahwa si gendut pendek ini tentu akan bertiarap di depan kaki Shanti Dewi, menyusup-nyusup seperti ular di antara rumput dan minta-minta ampun. Maafkan kami berdua, Tai Chiang Kun, kata Gak Bun Beng yang makin geli hatinya melihat betapa perwira itu ketika mendengar sebutan Tai Chiang Kun terus saja melembungkan dadanya dan mengempiskan perutnya, akan tetapi karena tidak dapat menahan lama-lama, segera dadanya mengempis dan perutnya mengembung kembali seperti biasanya. Dicobanya lagi beberapa kali, namun makin lama makin tak kuat sampai napasnya Senin Kemis dan akhirnya dia membiarkan saja perutnya gendut bergantung dan dadanya mengempis. Saya bernama Gak Bun Beng dan dia adalah anakku bernama Dewi, ibunya seorang Tibet. Kami hendak pergi ke timur, akan tetapi di sepanjang jalan saya melihat pasukan pemberontak yang melarikan diri dan kabar selentingan bahwa di timur geger karena perang. Hal ini sangat menggelisahkan kami karena kabar yang kami terima tidak jelas. Maka kami ingin memperoleh keterangan yang resmi dan jelas dari Tai Chiang Kun agar hati kami lega untuk melanjutkan perjalanan ke timur yang amat jauh itu. Untuk kebaikan Tai Chiang Kun, sebelumnya kami menghaturkan terima kasih dan untuk membalas budi, kami akan mengadakan pertunjukan tari-tarian dan membagi obat luka yang mujarab untuk Tai Chiang Kun. Perwira gendut itu menggerak-gerakkan alisnya seperti orang yang berpikir keras. Memang dia berpikir, akan tetapi alis tipis yang digerak-gerakkan itu termasuk aksinya agar kelihatan sebagai panglima ahli siasat yang pandai. Lagi-lagi, matanya yang agak bulat dan kecil melirik ke arah Shanti Dewi. Lirikan cepat tidak kentara akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari pandang mata Gak Bun Beng. Dewi, perwira itu menggumam, agaknya tertarik oleh nama itu dan sama sekali tidak memperhatikan nama laki-laki bercaping itu. Bagaimana, Tai Chiang Kun? Gak Bun Beng bertanya ketika melihat perwira itu seperti mimpi menyebut nama Dewi. Oh iya, kami pikir dulu. Engkau kelihatan begini tabah menghadapi pasukan, seperti sudah biasa. Engkau bukan mata-mata pemberontak, bukan? Gak Bun Beng tersenyum. Pertanyaan ini saja sudah membuktikan betapa tololnya perwira ini dan dengan seorang perwira seperti ini menjadi komandan markas, tidak akan heran kalau mata-mata dapat menyelundup masuk. Tentu saja bukan, Tai Chiang Kun. Kalau mata-mata musuh, masa kami mencari penyakit datang ke sini? Saya memang sudah biasa dengan pasukan, apalagi pasukan pemerintah sendiri. Karena belasan tahun yang lalu saya pun pernah menjadi prajurit dalam pasukan istimewa yang dipimpin oleh Putri Nirahai sendiri. Oh, seruan ini terdengar dari banyak mulut para prajurit yang sudah mengerumuni tempat itu. Pasukan istimewa dari Putri Nirahai memang terkenal sekali dan mendengar ini, perwira gendut itu berseri wajahnya. Apa katamu tadi? Tepat sekali, bukan? Sudah kulihat bahwa engkau adalah seorang yang biasa dengan pasukan. Kiranya masih bekas rekan sendiri, haha. Kalau begitu, tentu saja kalian kami sambut dengan kedua tangan terbuka. Selamat datang dan marilah masuk. Mari silahkan, Nona Dewi. Indah sekali nama putrimu, saudara Gak. Shanti Dewi menjura dengan hormat dan Gak Bun Beng tersenyum girang ketika keduanya diiringkan oleh sang perwira gendut sendiri memasuki pintu gerbang markas itu. Hari telah mulai gelap karena tadi mereka berangkat dari dusun setelah berbelanja dan sudah lewat tengah hari. Dan tadi mereka agak lama berhenti bercakap-cakap sehingga menjelang senja mereka baru tiba di depan markas itu. Sebaiknya tari-tarian dilakukan di waktu malam hari, di dekat api unggun, barulah tampak lebih indah dan meriah, kata Gak Bun Beng. Baik, dan memang sebaiknya demikian agar semua anak buah dapat ikut menonton karena sudah bebas tugas. Kata perwira itu yang mulai kelihatan kebaikan hatinya seperti biasa. Sekarang kalau kau tidak berkeberatan, Chiang Kun, harap suka menceritakan kepadaku tentang keadaan di kota raja.
Saya ingin membawa anak saya ke kota raja, akan tetapi tentu saja hati saya tidak akan tenteram sebelum tahu bagaimana keadaan di sana. Perwira itu menggeleng kepalanya. Sebetulnya, perjalanan ke sana dari sini sudah tidak akan terganggu oleh para pemberontak lagi karena belum lama ini telah dilakukan operasi pembersihan besar-besaran. Akan tetapi, tentu saja kau harus berhati-hati terhadap perampok dan orang jahat, Saudara Gak. Harap Chiang Kun tidak usah khawatir. Kalau hanya menghadapi para perampok, kiranya saya tidak percuma menjadi bekas anak buah Puteri Nirahai. Akan tetapi, bagaimanakah keadaan kerajaan sendiri? Mengapa banyak timbul pemberontakan? Kalau kiranya memang perlu, biarpun sekarang sudah mulai tua, aku akan menghadap Panglima di kota raja untuk menjadi prajurit lagi, membela pemerintah. Perwira itu menggeleng-geleng kepala. Memang kurang baik keadaannya. Karena itulah Jenderal Cao Liang sendiri sibuk ke sana kemari, mengadakan pengontrolan dan perondaan sendiri, hanya dengan beberapa orang pembantu dan pengawalnya. Tentu kau tahu, setelah Sri Baginda menjelang tua, biarpun tahta kerajaan sudah ditentukan akan jatuh kepada putra mahkota Yung Cheng, tetap saja timbul perebutan. Kabarnya banyak pangeran yang diam-diam melakukan pemberontakan secara rahasia sehingga sukar diketahui yang mana yang setia kepada kerajaan dan yang mana yang memberontak. Apalagi akhir-akhir ini keadaan dibikin ramai dan ribut lagi dengan adanya pertalian jodoh antara putri kerajaan Bhutan dan seorang pangeran. Perwira itu agaknya senang bercerita, apalagi melihat Shanti Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga mata yang indah itu jarang berkedip, pandangannya seolah-olah bergantung kepada bibirnya yang sedang bercerita, bibir yang tebal membiru karena terlalu banyak menghisap tembakau. Disebutnya Putri Bhutan itu mengejutkan hati Gak Bun Beng dan karena dia ingin agar perhatian perwira itu beralih dari wajah Shanti Dewi yang tentu saja lebih kaget lagi, dia cepat berkata. Mengapa pertalian jodoh dapat menimbulkan ramai dan ribut, Chiang Kun? Sebetulnya pernikahan itu sendiri tidak akan menimbulkan ribut, bahkan merupakan peristiwa yang menggembirakan. Kabarnya Putri Bhutan itu cantik bukan main, seperti bidadari. Saya pun sudah mendengar, bahkan melebihi bidadari, kata Gak Bun Beng secara kelakar untuk sekedar melenyapkan kekagetan Shanti Dewi. Dara itu menoleh kepada ayahnya, dan tersenyum. Akan tetapi di balik pernikahan itu tersembunyi maksud-maksud tertentu dari kedua pihak. Pihak Bhutan tentu saja suka berbesan dengan kaisar kita, karena ingin mendapat perlindungan dari para pemberontak Tibet dan Mongol yang dipimpin Raja Muda Tambolon. Sebaliknya, pihak kaisar juga ingin menaklukkan negara itu secara halus melalui ikatan kekeluargaan tanpa perang. Namun maksud kaisar ini mendapatkan tantangan dari banyak pangeran dengan bermacam-macam dalih, akan tetapi saya kira dasarnya hanyalah karena tidak ingin melihat kedudukan kaisar makin kuat dengan adanya banyak negara lain yang bersekutu. Maka kabarnya terjadi bermacam-macam usaha untuk menggagalkan pernikahan itu, bahkan kabarnya rombongan penjemput puteri yang dipimpin Panglima Tan Siong Kai telah diserbu dan puteri itu sendiri kabarnya lenyap ditawan pemberontak. Inilah sebabnya mengapa Jenderal Cao Liang mengamuk dan menumpas para pemberontak di perbatasan. Celakanya ada kabar angin bahwa usaha itu diatur dari kota raja sendiri, oleh para pangeran yang secara rahasia memberontak. Kaget bukan main hati Gak Bun Beng mendengar ini. Kiranya segala kekacauan itu bersumber kepada perebutan kekuasaan di istana. Bagaimana dengan Milana? Lalu bagaimana kabarnya sikap pangeran yang akan dikawinkan dengan putri Bhutan? Pangeran Liong Kaeong? Tidak ada berita tentang dia, kelihatannya tenang-tenang saja. Bahkan belum lama ini dia pun ikut rombongan Jenderal Cao Liang meninjau ke barat, akan tetapi lalu terpisah dan berpesiar menggunakan perahu melalui sungai dikawal oleh pasukannya sendiri. Masih untung Putri Bhutan yang seperti bidadari itu tidak jadi menikah dengan pangeran itu. Kenapa demikian? Bukankah enak menikah dengan pangeran yang tinggi kedudukannya? Tiba-tiba Shanti Dewi bertanya, tidak dapat menahan hatinya lagi karena yang dibicarakan itu sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Perwira gendut memandang dan tersenyum menyeringai, senang hatinya mendengar Dara itu bertanya. Menarik sekali ceritaku, ya. Ceritamu menarik dan hebat, Tai Chiang Kun, jawab Shanti Dewi. Biarpun andai kata engkau sendiri, Nona, akan sengsara kalau menjadi istri Pangeran Liong Kaeong. Perwira itu berkata sambil mengurut kumisnya yang tebal. Pangeran itu terkenal sebagai seorang mata keranjang, selain selirnya banyak sekali, juga setiap malam dia harus berganti teman baru. Maka,
Andai kata putri itu menjadi istrinya, dalam beberapa hari saja tentu dia akan disia-siakan begitu saja. Ah! Tentu saja berita ini membuat Shanti Dewi terkejut dan marah. Ceritamu menarik sekali, Chiang Kun, dan terima kasih atas segala keterangannya. Dengan ceritamu itu, saya malah ingin sekali segera tiba di kota raja untuk mendaftarkan masuk prajurit lagi. Sekarang, hari sudah malam, mari kita mulai dengan pertunjukan sebagai upah kebaikan Chiang Kun. Dan sebungkus obat ini adalah obat yang amat manjur terhadap luka-luka, saya haturkan kepada Chiang Kun. Terima kasih, terima kasih. Perwira itu menerima bungkusan obat, lalu mengantarkan mereka keluar. Api unggun dipasang di pelataran yang luas itu, dan para prajurit sudah berkumpul untuk menonton. Gak Bun Beng mengeluarkan sulingnya dan Shanti Dewi mengeluarkan selendang. Suling kemudian ditiup, semakin malam semakin mengalun nyaring dan kemudian mulailah Shanti Dewi menari dengan selendang merahnya. Gak Bun Beng meniup suling sambil duduk dan matanya mengikuti gerakan Shanti Dewi, juga siap waspada melindungi darah itu, sedangkan Shanti Dewi menari di dalam api unggun, membuat selendang itu nampak seperti api bernyala dan wajah yang cantik itu kemerahan, amat cantik jelitannya. Ketika melihat betapa darah itu tenggelam ke dalam tariannya dan menari dengan amat indah, Gak Bun Beng cepat mengangkat sedikit jari penutup lubang sulingnya sehingga suara sulingnya menjadi sumbang. Shanti Dewi terkejut mendengar suara ini, teringat dan menengok ke arah Gak Bun Beng sambil tersenyum, lalu tangan kanannya digerakkan secara kaku, sungguh pun tangan kirinya masih bergerak halus dan lemas sekali. Makin sumbang suara suling, makin kaku gerakan Shanti Dewi dan tak lama kemudian suara suling itu bunyinya seperti suling ular. Tari-tarian darah itu pun makin kacau, akan tetapi karena hatinya geli, dia tersenyum-senyum dan senyumnya inilah yang menyelimuti semua kejanggalan itu. Seluruh penonton terpesona oleh senyumnya. Setelah suara suling berhenti dan Shanti Dewi juga menghentikan tariannya, terdengar tepuk sorak riuh rendah diselingi permintaan agar darah itu melanjutkan tari-tariannya. Gak Bun Beng maklum bahwa kalau dituruti para prajurit yang sudah lama tinggal di asrama dan rata-rata haus wanita, itu keadaannya akan menjadi runyam, apalagi kalau Shanti Dewi secara tak sadar begitu banyak mengobral senyumnya. Selain itu, juga si perwira gendut bisa saja menuntut yang bukan-bukan nanti. Keterangan yang resmi dan jelas tentang keadaan di kota raja sudah didapat, dan itulah memang sasaran utamanya. Setelah berhasil, perlu apa tinggal lebih lama lagi di tempat ini? Bagi dia tidak apa-apa, akan tetapi bagi Shanti Dewi amat berbahaya. Juga dia yakin kalau Jenderal Kaoli yang tiba, tentu jenderal itu akan marah dan mungkin akan menghukum si perwira gendut yang melalaikan tugas dan bersenang-senang. Saudara sekalian, tiba-tiba dia bangkit berdiri dan menghampiri Shanti Dewi yang masih menerima sorak-sorai itu sambil tersenyum dan membungkuk-bungkuk. Suara berisik berhenti dan semua orang hendak mendengarkan kata-kata ayah dara yang amat mempesona itu. Saudara-saudara sekalian, kami masih mempunyai pertunjukan yang menarik lagi, yaitu tarian bersama antara anakku dan aku sendiri. Akan tetapi harap saudara sekalian suka duduk dan jangan berdiri agar yang berada di belakang dapat menonton pula dengan senang. Semua orang tertawa dan mulailah mereka duduk di atas tanah dengan hati senang karena jarang terdapat hiburan seperti ini. Setelah melihat semua orang duduk, Gak Bun Beng lalu meniup sulingnya sambil menggerakkan kedua kaki seperti orang menari. Hal ini mengherankan Shanti Dewi. Dia tahu bahwa ayahnya ini mempunyai suatu niat tertentu, akan tetapi tidak tahu niat apa. Dia pun membantu dan mulai menari lagi dengan indahnya. Tiba-tiba Gak Bun Beng berbisik sambil menghentikan sebentar tiupan sulingnya. Kau nanti naik ke punggungku. Lalu terus menyuling, mengejapkan mata kepada Shanti Dewi agar mendekati dan mengikutinya. Gak Bun Beng melangkah makin ke pinggir, kemudian secara tiba-tiba dia berbisik. Hayo sekarang. Shanti Dewi yang cerdik mengerti bahwa pendekar itu tentu akan membawanya lari tanpa menimbulkan pertempuran, maka cepat dia meloncat ke punggung pendekar itu. Gak Bun Beng mengeluarkan suara melengking nyaring sekali, tangan kirinya menahan tubuh Shanti Dewi yang digendongnya di belakang punggung, tangan kanan memegang suling dan tubuhnya sudah melesat seperti terbang saja melalui kepala orang-orang yang duduk itu. Semua orang bersorak, mengira bahwa ayah dan anak itu masih memperlihatkan pertunjukan yang memang amat hebat dan menarik. Akan tetapi ketika kedua orang itu lenyap ditelan kegelapan malam dan keadaan sunyi kembali, terdengar mereka ribut-ribut. Kemana mereka? Mereka menghilang. Wah, tentu telah lari.
terbelalak memandang Bun Beng. Mengapa lari? Mata-mata. Mereka tentu mata-mata. Perwira gendut itu memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari dan mengejar, namun sia-sia belaka karena Gak Bun Beng dan Shanti Dewi telah pergi jauh sekali, jauh dari markas itu dan sudah berjalan sambil tertawa-tawa. Paman, mengapa kau harus mempergunakan akal untuk lari? Bukankah perwira itu baik sekali dan kita tidak akan terganggu? Belum tentu. Kalau hanya aku sendiri, pasti tidak ada gangguan. Akan tetapi ada engkau, Dewi. Shanti Dewi mengerti dan menghela napas panjang. Sungguh tidak enak menjadi wanita. Hei, ngapa? Apalagi kalau masih muda. Dan cantik pula. Selalu menghadapi gangguan pria. Tidak semua pria, Dewi. Tentu saja, Paman. Pria seperti Paman tidak akan mengganggu wanita, akan tetapi ada berapa gelintir orang seperti Paman di dunia ini? Justru itulah celakanya, pria seperti Paman tidak pernah mengganggu, dan yang mengganggu hanyalah laki-laki ceriwis macam tikus yang menjemukan saja. Gak Bun Beng tertawa karena kini dia melihat segi-segi lain yang mengagumkan hatinya dalam diri gadis ini. Kalau tiba saatnya, gadis ini dapat pula bersikap jenaka dan lucu, sungguh pun tidak selincah Milana misalnya. Dia terkejut, dan mengepal tinjunya. Mengapa dia jadi teringat kepada Milana dan membanding-bandingkan dengan darah ini? Paman, kalau hanya ingin mendengar berita tentang kota raja, bertanya biasa pun bisa. Mengapa Paman harus menggunakan siasat penyamaran kemudian melarikan diri? Tidak mudah, Dewi. Bertanya kepada orang biasa, tentu tidak tahu jelas. Bertanya kepada mereka secara biasa, tentu menimbulkan kecurigaan dan selain tidak akan memperoleh penuturan jelas, mungkin malah ditangkap dengan tuduhan mata-mata yang melakukan penyelidikan. Setelah mendengar penuturan itu, aku makin tidak suka pergi ke kota raja, Paman. Aku mengerti. Akan tetapi kita harus ke sana lebih dulu, harus melihat sendiri keadaannya. Bagaimana kalau si gendut tadi hanya membual saja? Akan tetapi aku tidak sudi menjadi istri pangeran itu, kata Shanti Dewi dengan tarikan muka jijik dan mengkal hatinya. Habis bagaimana? Kuat bertanya girang. Terserah kepada Paman saja, kemanapun juga, selama hidupku. Aku suka menjadi apa saja, murid, anak, keponakan, pelayan, atau, apa saja terserah Paman. Gak Bun Beng mengelus jenggotnya yang pendek. Kalau Paman keberatan, aku akan kembali ke Butan saja. Gak Bun Beng menengok dan tersenyum melihat betapa kini gadis itu pun bisa memperlihatkan sikap merajuk dan manja seperti biasanya kaum wanita. Kita ke kota raja dulu dan nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, Dewi. Berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke timur. Di sepanjang perjalanan mulailah Gak Bun Beng memberi pelajaran ilmu silat tinggi kepada Shanti Dewi. Coba kau mainkan jurus-jurus pilihan dari gurumu, perwira Butan murid kakek adik angkatmu itu. Baik dan aku mengharapkan petunjuk dan bimbingan Paman. Putri itu lalu bergerak dan bersilat, memilih jurus-jurus yang dianggapnya paling ampuh. Kadang-kadang Gak Bun Beng memandang penuh perhatian, menyuruhnya berhenti tiba-tiba dan memperbaiki jurus itu, dan demikianlah, perlahan-lahan dia mengajarkan dasar-dasar ilmu silat tinggi, dimasukkan dalam jurus-jurus yang telah dikenal oleh putri itu. Dengan adanya pelajaran silat ini yang selalu dilatih setiap kali ada kesempatan, perjalanan jauh itu tidaklah terasa melelahkan, apalagi memang ada daya tarik luar biasa yang mempesonakan hati masing-masing dari teman seperjalanan itu. Diam-diam Gak Bun Beng membayangkan dengan hati khawatir apa yang telah terjadi di kerajaan. Cerita dari perwira gendut itu hanya menggambarkan keadaan luarnya saja, namun tidak menceritakan dengan jelas apa yang telah terjadi dan siapakah di antara para pangeran yang merencanakan pemberontakan, siapa pula yang bersekutu dengan orang-orang Mongol dan Tibet. Hal ini menggelisahkan hatinya, terutama kalau dia teringat bahwa kini Milana tinggal di kota raja. Dia sudah mendengar berita bahwa Milana telah menikah. Biarpun tidak disengaja, berita ini menghancurkan dan sekaligus mendinginkan hatinya. Dia tahu bahwa Milana amat mencintanya dan tentu pernikahan itu atas desakan ayah dara itu, pendekar super sakti. Maka dia menerima nasib dan memang dialah yang meninggalkan kekasihnya itu. Akan tetapi, kini mendengar tentang pergolakan di kota raja, timbullah kekhawatirannya tentang diri kekasihnya itu.
Sebetulnya, apakah yang telah terjadi di istana Kaisar Kangxi? Agar lebih jelas, sebaiknya secara singkat kita mempelajari keadaannya. Telah ditetapkan bahwa yang menjadi pangeran mahkota adalah Pangeran Yung Cheng, seorang pangeran dari permaisuri yang amat dikasihi Kaisar. Tentu saja masih banyak para pangeran yang lahir dari selir-selir Kaisar, namun yang dicalonkan hanya Pangeran Yung Cheng seorang. Kaisar masih mempunyai 2 orang adik tiri, yaitu 2 orang pangeran yang lahir dari selir ayahnya, yaitu Pangeran Liong Bin Ong dan Pangeran Liong Kai Ong. 2 orang pangeran tua inilah yang tidak setuju akan pengangkatan Pangeran Yung Cheng sebagai pangeran mahkota karena mereka tahu bahwa kelak mereka tidak akan dapat mempermainkan pangeran ini yang tidak suka kepada kedua pamannya itu. Maka diam-diam 2 orang pangeran tua ini merencanakan pemberontakan secara rahasia dan menghasut para pangeran lainnya. Pada suatu hari, seorang pangeran dari selir, yang sebaya dengan Pangeran Yung Cheng, bernama Pangeran Yung Hua, setelah mendengar akan kecantikan Putri Butan, mengajukan permohonan kepada ayahanda Kaisar agar dapat menikah dengan putri terkenal itu. Kaisar merasa senang dan setuju dengan keinginan hati Pangeran Yung Hua ini. Akan tetapi seorang menteri setia, yaitu Perdana Menteri, yang sekaligus menjadi penasehat Kaisar, membisikkan Kaisar bahwa kurang tepatlah kalau putra Kaisar dijodohkan dengan putri sebuah negeri sekecil Butan. Pangeran Yung Hua sepatutnya dijodohkan dengan putri kerajaan yang lebih besar lagi sehingga kehormatan Kaisar tidak menurun. Adapun putri Butan itu, untuk menarik Butan negara kecil itu sebagai keluarga, sebaiknya dilamar untuk dinikahkan dengan Pangeran Liong Kai Ong yang biarpun sudah berusia 50 tahun namun masih perjaka, dalam arti kata belum mempunyai istri sah melainkan hanya berpuluh-puluh selir saja. Perdana Menteri mengemukakan hal ini menurut perhitungannya yang bijaksana. Dia sendiri tidak tahu akan pemberontakan rahasia yang diusahakan oleh Pangeran Liong Bin Ong dan Pangeran Liong Kai Ong, akan tetapi dia tahu bahwa 2 pangeran tua itu diam-diam tidak menyukai pangeran mahkota, maka pemberian, hadiah, ini untuk melunakkan hati Liong Kai Ong. Kaisar yang mendapat keterangan panjang lebar ini mengangguk-anggukan kepalanya dan memuji akan kecerdikan Perdana Menterinya. Maka dia lalu menolak permintaan Yung Hua dengan alasan bahwa Yung Hua akan dinikahkan dengan seorang putri Birma yang lebih cantik dan lebih hebat lagi. Adapun putri Butan lalu dipinang untuk Pangeran Liong Kai Ong. Justru kesempatan ini dipergunakan secara licin oleh 2 orang pangeran pemberontak itu untuk menggagalkan semua rencana, hanya dengan niat agar Butan menjadi musuh pemerintah Cheng dan kelak mudah mereka ajak bersekutu untuk melawan pemerintah kakak mereka atau keponakan mereka sendiri. Betapapun kedua orang pangeran itu merahasiakannya, namun tetap saja terasa oleh semua orang suasana panas, suasana tidak enak yang meliputi istana. Apalagi ketika dikabarkan bahwa Pangeran Yung Hua yang patah hati, itu lolos meninggalkan istana tanpa pamit. Dan dikabarkan bahwa ada bentrok yang mulai terasa di antara Perdana Menteri dan kedua orang pangeran tua. Suasana panas ini tidak langsung ditimbulkan oleh mereka yang bersangkutan, melainkan oleh kaki tangan masing-masing dan mulailah terjadi pelotot-mempelototi, sindir-menyindir antara pengawal masing-masing apabila bertemu di jalan raya di kota raja. Bahkan telah terjadi beberapa kali bentrokan bersenjata, sungguh pun hanya kecil-kecilan dan secara bersembunyi. Putri Milana yang juga merasakan suasana panas ini sesungguhnya dia tidak lagi tinggal di istana, melainkan tinggal di gedung suaminya yang menjadi perwira tinggi dan pengawal istana. Dari suaminya, yang biarpun hubungan mereka seperti saudara saja namun masih bersikap baik kepadanya, dia mendengar tentang keadaan di istana. Dengan hati khawatir Milana mulai sering mengunjungi istana untuk mendengar-dengar dan melakukan penyelidikan. Jiwa patriotnya tersentuh dan agaknya sifat kepahlawanan ibunya menurun kepadanya. Dia menghadap Kaisar yang menjadi kakeknya itu, dengan terus terang menyatakan kekhawatirannya tentang desas-desus bahwa ada persekutuan pemberontak mengancam pemerintah. Kakeknya menertawakan cucunya ini, akan tetapi tidak melarang ketika Milana membentuk sebuah pasukan pengawal khusus yang dipimpinnya sendiri untuk melakukan penyelidikan dan untuk membasmi pemberontak yang berani mengacau kota raja. Pendeknya dia mencontoh ibunya, Putri Nirahai, untuk menjaga keselamatan kota dan semua keluarga Kaisar. Dan dengan adanya pasukan istimewa inilah maka keadaan kota raja mulai agak tenang dan keselamatan penghuninya terjamin. 2 orang pangeran tua itu lebih berhati-hati, tidak berani melakukan tindakan terlalu menyolok karena mereka pun maklum betapa lihainya cucu keponakan mereka, Putri Milana. Demikianlah sedikit gambaran keadaan kota raja.
Dan sudahlah sepatutnya kalau Gak Bun Beng merasa gelisah karena memang dia sedang menuju ke tempat yang amat gawat, yang setiap saat dapat meletus menjadi perang pemberontakan yang dahsyat. Namun, tujuan yang utama Gak Bun Beng bukanlah untuk menyelidiki kota raja atau untuk melihat keselamatan Milana, melainkan untuk mengantar Shanti Dewi. Andai kata tidak ada putri Butan ini yang ditolongnya, kiranya mendengar apapun tentang kota raja dan istana, tidak akan menggerakkan hatinya untuk mengunjungi tempat itu. Di sepanjang perjalanan, makin dekat dengan kota raja makin tampaklah suasana pertentangan. Bahkan di antara rakyat sendiri, ada yang pro dan ada yang anti kepada kaisar dan putra mahkota. Hal ini lumrah karena rakyat, betapapun juga menyadari bahwa pemerintah yang sekarang adalah pemerintah penjajah yang bagaimanapun tidak bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lubuk hati mereka. Shanti Dewi memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu silat. Gak Bun Beng tidak tanggung-tanggung mengajarkan rahasia-rahasia ilmu silat tinggi, bahkan dia telah mengoperkan Hawa Sinkang gabungan Swat Im Sinkang, tenaga inti salju, dan Huyang Sinkang, tenaga inti api, yang amat mujizat dari dalam tubuhnya ke dalam tubuh darah itu. Sampai pingsan Shanti Dewi menerima tenaga dahsyat ini, dan bagi Gak Bun Beng sendiri, pengoperan tenaga sinkang ini membuat dia selama 3 hari 3 malam harus berdiam diri mengumpulkan hawa murni untuk memulihkan tenaganya. Dengan memiliki dasar tenaga sinkang gabungan ini, biarpun ilmu silat yang dimainkan oleh Shanti Dewi masih sama dengan beberapa bulan yang lalu, namun kelihayannya naik menjadi 10 kali lipat. Juga, biarpun dalam waktu singkat itu dia hanya menerima jurus-jurus baru yang tidak lebih dari belasan macam saja banyaknya, namun jurus-jurus ini sudah cukup untuk dipergunakan melindungi diri dari ancaman lawan yang amat kuat pun. Mereka sudah menyeberangi sungai Huangho dan tiba di kota Banjun di sebelah barat kota raja. Hari sudah siang ketika mereka memasuki kota itu dan karena kota raja sudah dekat dan mereka telah melakukan perjalanan yang melelahkan sekali, Gak Bun Beng mencari sebuah rumah penginapan. Akan tetapi baru saja mereka sampai di jalan perempatan, tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk dan tampak dari jauh mendatangi sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda besar dan dikusiri oleh seorang yang berpakaian tentara dan yang memegang golok. Dari simpangan yang lain tampak belasan orang yang juga berpakaian tentara, dipimpin oleh seorang perwira dan mereka ini membalapkan kuda mengejar kereta itu. Kemudian betapa kagetnya hati Gak Bun Beng dan Shanti Dewi ketika melihat anak panah berapi menyambar ke arah kereta dan dalam sekejap mata saja kereta itu terbakar. Oh! Shanti Dewi berseru, seruannya kabur di dalam seruan-seruan semua orang yang melihat peristiwa itu dan yang segera lari cerai-berai bersembunyi di balik-balik rumah penduduk. Kita harus menolong penumpang, kata pula putri ini. Gak Bun Beng memegang tangan darah itu mencegahnya bertindak lancang. Dia masih tidak tahu siapa penumpang kereta, siapa pula yang mengejar dan melepaskan anak panah berapi itu. Sementara itu, perwira yang memimpin belasan orang prajurit sudah tiba di situ. Kusir kereta itu bangkit berdiri dan berusaha melawan dengan goloknya, akan tetapi karena di belakangnya ada api berkobar, dan gerakan perwira itu tangkas sekali, ketika kuda perwira itu meloncat dekat dan pedang perwira itu menyambar, robohlah kusir itu dari atas kereta, terjungkal di atas tanah jalan sedangkan 2 ekor kuda yang panik karena dikejar, api di belakang mereka itu terus membalap sambil meringkik-ringkik. Kini Gak Bun Beng tidak dapat tinggal diam lagi. Apa dan siapapun yang bermusuhan, kusir itu tewas dan penumpang kereta terancam maut. Dia harus menolongnya dulu dan baru kemudian mendengar urusannya. Bagaikan kilat tubuhnya melesat berkelebat dan angin menyambar dan pendekar itu telah lenyap. Shanti Dewi kagum bukan main, akan tetapi juga khawatir ketika melihat bayangan Gak Bun Beng melesat ke dalam kereta yang terbakar. Akan tetapi hatinya lega ketika melihat pendekar itu melesat keluar lagi memondong seorang pemuda yang terluka ringan di pahanya. Keparat, berani mencampuri urusan kami? Perwira itu bersama belasan orang prajuritnya sudah menerjang maju kepada Gak Bun Beng yang menurunkan pemuda itu di tepi jalan dekat Shanti Dewi. Kalian terlalu kejam. Gak Bun Beng berkata lalu menerjang ke depan karena dia tidak ingin pemuda itu diserang. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.